Shadaqatu tutfi'ul khati'ah. Banyakin sedekah maka dapat menghilangkan dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Kama tutfi'ul ma'un naro. Justru di bulan puasa, mulai bulan ayeuna banyak sedekah. Ya, orang yang sedekah itu membakar dosa-dosa seperti air mematikan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi amhala ala man asah wa idza sa'alahu aqah hajaba lawahitul a'yuni bid dunya fala ainun tara alladzi a'addal jannata liman ittaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa zukrana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sunnatil azim zil qalbir rahim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Ya ibadallah ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala haqqa tuqatihi wa ta'ati rasulihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Utamanya yang kami muliakan Dewan Kemakmuran Masjid yang kita cintai Nurul Huda beserta pengurus yang lain. Mudah-mudahan para pengurus yang aktif melestarikan memakmurkan masjid, ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga Engkau berikan mereka kebaikan, kenikmatan, kesehatan senantiasa dalam ridho rahmat-Mu ya Allah. Segenap hadirin wal hadirat, para hujjaj wal hujjajah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rutinitas Majlis Muzakarah wa Taklim bulanan. Hari ini kita berada Selasa malam Rabu pertama, memasuki tanggal 5 bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Jumlah harinya 29. Berbarengan kita berada pada tanggal 4 Februari 2025. Jumlah harinya 28. Taklim malam ini terkategorikan taklim penutupan sementara tawakuf pengajian bulanan, mengingat secara jadwal bulan depan kita sudah memasuki insya Allah bulan Ramadan tanggal 4. Maka hari ini sebelum kita memasuki malam nisfu Sya'ban, maka pengajian bulanan ini kita tutup sementara, insya Allah diganti waktunya nanti pada acara bulan Ramadan menjelang buka.
atau pengajian menjelang buka Ramadan. Maka pada malam ini juga sesuai penutupan pengajian, hendaknya kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya sehubungan dengan penutupan sementara dalam rangka menantikan kehadiran bulan suci Ramadan dan malam nisfu Sya'ban. Maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, persiapan menghadapi malam nisfu Sya'ban, jatuhnya hari Kamis 13 Februari, malam Jumat 13 malam ke-14 bulan Februari. Diumumkan kepada jamaah pada malam tersebut, Kamis 13 Februari, malam Jumat, dimungkinkan kita berkumpul di masjid, di majlis taklim atau di majlis-majlis tertentu dalam rangka mengadakan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, kita siap menghadapi kehadiran tamu agung, yakni syahrul Ramadan. Mudah-mudahan penutupan ini sekaligus kita mohon maaf di antara jamaah, khususnya saya dan pengurus masjid, minta maaf kepada para hadirin jamaah jikalau ada hal-hal yang tak berkenan. Sungguh dengan hati yang ikhlas dan ridho, maafkan kami. Ya, insya Allah kita saling memaafkan, dosa kita sesama akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sebagai penutupan pengajian menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kalau kita bikin judul dekret Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernyataan Rasulullah tentang Ramadan. Sebelumnya mari kita niat iktikaf. Mohon kalimatnya diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat i'tikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'ali wa bi barakati ulumi wa bina wa bikum fid daraini amin. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Dua persoalan penting. Pertama, persiapan menyambut malam nisfu Sya'ban. Tinggal hanya beberapa hari. Jatuh hari Kamis malam Jumat Februari 13-14. Ya, tanggal 13 malam ke-14. Kedua, mengingatkan kembali agar dengan kehadiran bulan suci Ramadan, hati kita, jiwa kita agar sangat amat gembira. Mudah-mudahan yang hadir, terutama yang ada di masjid, kita beruntung. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita ketemu lagi. Ya. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana sabda ini ungkapan beliau populer
di telinga kaum muslimin yang rajin ngaji. Bunyinya sebagai berikut, kita baca dalam beberapa kitab-kitab agama, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ada hadis yang menyatakan Rasulullah bersabda, Rajaba syahru ummati, bulan Rajab meskipun sudah lewat, Rasulullah iklankan, umumkan, selama 12 bulan dalam hitungan hijriah ada yang namanya bulan Rajab, bulan di mana kata beliau Allah khususkan bulan kesempatan ibadah buat umatku. Di sini nilai umat manusia, khususnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih tinggi nilainya, martabatnya di sisi Allah dibanding umat-umat sebelum Rasulullah lahir. Maka dinyatakan wafadluhu ala sairis syuhuri kafadli ummati ala sairil umam. Bulan Rajab itu bulan khusus, diperuntukkan kesempatan buat umatku yang beriman. Sebab umatku banyak, ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang kufur, ada yang murtad. Yang memiliki keistimewaan. Alhamdulillah kemarin yang puasa sehari 2 hari di bulan Rajab, yang sholat sunat, yang baca istighfar, mudah-mudahan amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab pengaruhnya bagi umat Islam kita yang beriman, ini keistimewaan melebihi, mengungguli daripada umat-umat Nabi Rasul sebelumnya. Meskipun umat Nabi Musa yang ibadahnya 70 tahun berturut-turut di Palestina, maka bisa dikalahkan dengan umat Nabi Muhammad SAW dengan ibadahnya. Umat Nabi Muhammad yang orangnya kecil-kecil, umurnya pendek, ya ibadahnya sedikit, cuman ambeknya gede. Eleh dengan adanya bulan Rajab, 70 kali lipat ganjaran. Ini diobral oleh Allah, maka rugi besar bagi kita yang kemarin bulan Rajab ke aya gawe naon pisan, puasa henteu, salat sunah henteu, gitu. Alhamdulillah bulan Rajab sirna, muncul bulan berikutnya, bulan ke-8 Syahrul Sya'ban. Nah bulan Sya'ban ini kata Nabi, wa Sya'bana syahri, bulan Sya'ban adalah milikku, milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen ya, ngikut rombongan Nabi, maka wafaduhu ala sairi syuhuri, bulan Sya'ban melebihi bulan Rajab, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka bulan ini ranking di bawah bulan Ramadan. Maka bulan Rajab Sya'ban ini milik Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada umat nabi-nabi lain. Maka giliran bulan Sya'ban, rating pahala ganjaran dimudahkan, ditambah. Justru di bulan Sya'ban dipermudah Allah sendiri lewat nabinya. Pahala nama sholat maghrib di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sarua 3 rakaat, tapi
pahalana itu kita ngaji kita menteri di Babul Huda, Nurul Huda. Bulan Syaban milik Nabi Muhammad sallallahu. Bagaimana kita mengikuti beliau? Maka di bulan Syaban amal ibadah yang positif yang di bulan Rajab kamari dibalas 70 kali lipat. Katakan 70 juta. Di bulan Syaban naik 700 kali lipat. Makanya wayahnya penutupan pengajian sih nggak ada lobaan dalam mana. Sanajan bulan kamari kita ngaji. Udah. Aing mah kayak ngajina pas penutupan. Ayah di mana dijaga ayah. Alhamdulillah sanajan hadir pangtungtung nage nu penting hadir jang ya. Daripada hadir pisananan. Masuk nanti bulan Ramadan. Maka saya ngomong tadi bisik-bisik tetangga dengan ketua DKM. Wayahna malam tanggal 1 Maret, malam Sabtu. Orang kumpul di masjid pada maghrib. Khawatir malam Sabtu taraweh. Berarti kalau malam Sabtu taraweh tanggal hiji, isukana Sabtuna puasa aja. Ulah wakabari bejakan ini aing mau balik. Mau tipi ka dieu. Tungguan informasi Departemen Agama. Mudah-mudahan Menteri Agama aing mah rada halus, Profesor Doktor. Hadirin, Rasulullah selanjutnya menyatakan wa Ramadana syahrullah. Bulan Ramadan bulan milik Allah. Supaya kita diaku Allah. Maka kita masuk lalaunan include ke bulan Ramadan. Kudu kumaha wa fadluhu ala sa'iri syuhur. Kafadillahi ala khalqi. Bulan Ramadan itu bulan mutlak, bulan wewenang Allah. Maka orang yang puasa Ramadan wajib karena Allah. Dalam hadis lain dibilang ya, as-saumu li ibadah puasa itu tidak boleh diniatkan embel-embel kanu sejen, mutlak karena Allah. Wa ana ajibi dalam hadis kursi puasa Ramadan langsung Allah yang balas pahalanya. Makanya di bulan Ramadan aja aneh sanajan orang tengudut, tengopi, tedahar, tenginum. Puasa orang itu nggak sama. 10 orang ya puasa kabeh. No eating, tedahar, berangna. No smoking, tengudut. No drinking, tenginum. No climbing, tenaik. Aja kena aja maman supaya ngerti jamaah teh maksudnya. Lain parno tengai. Ada yang puasanya banyak pahalanya, yang ibadahnya jalan, siangnya ada kesibukan. Insya Allah puasa gede dah pahalana. Aya nu saeutik puasa berang sare wae. Sampai enggak sembahyang jol lamun teu didupak. Sianan puasa salat. Reuseut. Wing bedahar aing geus sarua. Can kitu pahalana ngan 2 on satengah. Tapi alhamdulillah puasa. Anu puasa muka eta we ka kulkas. Kieu nungguan sore aya di Cegah Gede loba di kitu aya. Anteng ngaku.
Ayo nu mandi wekos bebek. Kajen, nu penting mah puasa. Makanya Pak Haji Anen kurang saya ngomong berkali-kali. Lain ayeuna wae menjelang Ramadan tahun ieu. Nyieun baleho nu pandang. Haji Maman 8 meter mah eta kain bodas tulis marhaban ya Ramadan pentang tuh di itu kadi biar viral marhaban ya Ramadan di bawahnya tulisan Melayu hormatilah bulan puasa hormatilah bulan Ramadan koma puasa dong gitu. Di bawahnya DKM Nurul Huda Haji Anen. Tapi di kencana ayah bendahara Haji Maman letih. Sebab lamun Haji Maman mau kacipra eta bae. Ngan kitu di sebelah kanannya gambar peureuk gede. Peureuk sah orang teu gede nu gede. Maksudnya peureuk melambangkan sia mukmin teu puasa digedor ku aing juga. Di sebelah kiri gambar tengkorak nyeun mulai enak dah museun ka tukang cetak insya Allah. Saudara hadirin, pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada usia 55 tahun, sebab Ramadan diperintahkan kepada Nabi oleh Allah pada usia 55 tahun. Salat 50 hiji tahun leuwih. Jadi kewajiban salat heula karena puasa. Nah, salat 5 waktu karena puasa. Berarti nanti di bulan Ramadan insya Allah siangnya Ramadan puasa, malamnya sholat taraweh. Ini satu paket Pak. Nggak boleh puasa doang untuk taraweh. Tapi alhamdulillah puasa. Coba di Tegal Gede beurangna puasa, taraweh nanti coba. Tapi can aya jelema puasa henteu taraweh rajin, aing dek ningali cocongorna aing. Taraweh rajin, rajin amat nen taraweh puasa henteu kepret. Ti aing bejakeun. Yang puasa aja segen taraweh, makanya nanti dari imam jangan terlalu lama. Pas Ustaz Uye dah sedang sidang majlis. Rasulullah pada usia 55 tahun di Madinah Al-Munawwarah, beliau fi akhiri yaumin min Sya'ban, pada usia 55 tahun beliau dapat SK dari Allah, turun ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Malamnya ayat turun, siangnya beliau berpidato. Orang tidak menyangka apa yang disampaikan beliau. Para sahabat kala itu sudah banyak yang masuk Islam. Beliau nyatakan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, qad azalakum syahrun azim. Apa kata beliau? Rasulullah bersabda di akhir bulan Sya'ban pada usia beliau 55 tahun. Beliau lalu bersabda, sungguh telah tiba kepadamu, sudah datang waktunya bulan agung. Nabi enggak cerita langsung Ramadan, siang kaget. Bulan agung, bulan mulia, syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Dengerin aja. Fihi, di bulan itu
ada malam Lailatun, satu malam rahasia Allah. Di satu malam itu ada ganjaran pahala khairun min alfi syahrin. Lebih bagus satu malam yang dirahasiakan Allah. Kalau kita ibadah, maka satu malam itu dihitung sama dengan min alfi syahrin, 1000 bulan. Cuman ulama dengan pengalamannya Nabi kasih bocoran seetik. Kapan bulan-bulan hebat di bulan Ramadan yang apabila kita ibadah dapat 1000 bulan, padahal ngelaksanainnya cuma semalam. Itu di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29 di bulan Ramadan. Tapi entong notor aja nih. Aing mah tarawih tanggal 20 hiji wae ah. 22 pre 23 asup cek malaikat cigelo eta. Tetep dari tanggal 1. Nah, itu disebut malam qadar. Nanti pembahasan tersendiri. Ja'alallahu siyamahu, kaum muslimin umatku, ini bulan diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang harinya kalian berpuasa. Apa reaksi jemaah satu? Alhamdulillah. Coba lamun pidato na Nabi jaga gede. Puasa deui kana kamari. Deh, puasa deui aing teu mudut barang meureun. Bisa disambut bagaimana sahabat. Wah. Ja'alallahu siyamahu. Allah perintahkan kita berpuasa. Hukumnya fardhatan, wajib selama sebulan. Wa qiyamal lailihi tatawwu'an. Jangan lupa siangnya puasa, malamnya sholat sunat tarawih. Meskipun persoalan gunjang ganjing, Nabi memang pernah tarawih 8 rakaat kemudian pulang. Beda jeung urang ngajanen. Urang sholat di Nurul Huda 8 rakaat balik. Paling gimana nonton TV jeung dahar kadu. Nabi sholat. Kenapa? Khawatir jadi wajib. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Madinah, setelah Rasulullah meninggal, tarawih 36 rakaat. Kenapa Madinah 36, Mekah 20? Mengimbangi orang Madinah tidak punya Ka'bah. Mekah Madinah masih Jazirah Arab. Di Mekah setelah Nabi beliau wafat 20 rakaat, 23 dengan witir. Tapi di Madinah 36 rakaat, 3 rakaat sama witir, 39 di Madinah. Kuduna di Tegal Gede 40. Pasti komplain kajianen. Nu bener jay. Pasti. Tadi ya nuduh nah. Rasulullah bikin nih. Sampai Rasul bilang man taqarraba bihi, siapa orang yang mendekatkan diri di bulan Ramadan bi khoslatin minal khair. Ya. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan satu macam kebaikan, maka kebiasaan buka bersama ini pertahankan haji. Minggu pertama Haji Anu yang menanggung dadahareun anak. Minggu kedua, minggu kecil keempat. Kalau bisa terus terang saja Masjid Nurul Huda selalu buka bersama, siap untuk melayani orang yang berpuasa. Tong sieun ngajanen. Wayana cai-cai jeung kopi mah ilok, kopi jeung cai jeung duren eueuh ilok.
Eta nu tengeunan nu ujungna tah. Haji Muin mawa duren kadu dua asiknya. Tong sering-sering Haji Muin. Sunga bulan gitu aing nuhun eta. Yang kolesterol tong coba-coba dahar kadu Haji. Toeo. Ya, migran. Nah, di bulan Ramadan berlomba-lomba ya, memberikan kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian minimal orang yang bisa ngaji Quran minimal bulan Ramadan 3 kali khotam ji. Enggak saja ujang tong kumaha geus kolot urang. Geus kabayang eta ketep teh. Geus ditungguan Haji Ujang. Makanya belum batal izin puasana. Alhamdulillah. Saya enggak puasa Haji. Teu puasa saya sebab pengajian. Geus yakin aya kadu ieu. Lamun aing puasa rugi aya. Terusin Pak Haji Ujang. Ayo Pak puasa Sa'ban sanajan sapoe. Orang yang mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan apa saja? Kebaikan sedekah, yang bawa air, yang bawa makanan, kana kaman ada faridatan fi masiwa. Dihitung yang kebaikan di bulan Ramadan seperti dia melaksanakan kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi barangnya itu juga. Tak iya ya. Ya ketanban ya. Ayeuna 700 hargana. Isukan Ramadan ceceng. Nah, terus waman ada fihi faridatan. Siapa orang yang mengerjakan kewajiban di bulan Ramadan, contohnya sholat 5 waktu, Zuhur, Asar, CS di bulan Ramadan, 1 kali sembahyang asar, karena kaman ada sab'ina farido, dilipat gandakan 70 kali. Sekali sembahyang asar di bulan Ramadan bagi 70 kali. Tinggal nyebrang na urang ya, masalah nyebrang na. Adeknya geus koron. Ya, jembatan. Lamun Haji Ujang mah no problem. Kajian perem ge nepi ka masjid. Lamun tidur ka dia. Geus pindah Pak Haji imah belah dia tuh. Hadirin kaum muslimin, maka Rasulullah pada hadis lain menyatakan, pernah seorang perwira tinggi, katakanlah jenderal ya kalau zaman sekarang, bernama Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal, beliau hidup di zaman Rasulullah. Sengaja beliau menghadap Rasul Sallallahu Alaihi, minta nasihat. Orang-orang dulu Pak, biar ustadz sama ustadz, ulama sama ulama saling minta, saling menghargai aja nih. Jadi dia ulama, masing-masing menghormati. Maka Mu'az bin Jabal menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata kita menjelang pensiun, beliau ini jenderal pemimpin perang. Berkat jasa beliau dan tentaranya di zaman itu, maka Mesir, Syria, ya, Lebanon itu memeluk agama Islam. Ini orang Madinah yang menyebarkan agama di Afrika. Beliau ngomong begini, ya Mu'az, labbaik ya Rasulullah, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan untuk menemui pintu-pintu kebaikan di sisi Allah? Mau enggak engkau ku ajak untuk berbuat baik menuju ridho Allah? Apa kata panglima perang? Qala bala ya Rasulullah, silakan, kami ingin diberikan petunjuk olehmu.
Kata beliau, ya Mu'az, as-saumu junnatun. Puasa itu merupakan perisai, penangkis. Dengan puasa setan nggak masuk, penyakit nggak masuk, bebegik gandaruwa segala riwa itu bisa dihalangi. Junnatun apa? Junnatun minan nar, api neraka muatera ku jelema nu saum. Kapan? Kalau udah nanti mati hidup di mahsyar. Api sieun. Sebab puasa itu apalagi Ramadan itu membakar dosa orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa terutama di siang hari panas, aus. Tapi yang nggak puasa mah ngaruh, enjoy aja, seger lagi. Panas itu reaksi dari dosa kita yang dibakar oleh puasa, tersebab tidak makan tidak minum. Makanya kata Nabi, orang yang berpuasa jangan banyak ngobrol. Bersuara yang keluar dari mulut kostinja, bahkur. Bau mulut orang yang berpuasa di hidung manusia bau. Tapi di sisi Allah karihil miski, seperti harum minyak misik. Oh, minyak misik ajanan. Semoga orang minyak misik. Ayo minyak ieu tah. Silver. 15.000. Namun dipakai kieu teh wangi 2 menit leungit. Lumayan lah. Pada henteu geus nungguan DKM, minyak mah halus. Kena deui aji mama ka deui. Ngepet ka dieu kana mah ka ditu. Urang mah timbangan doang di. As-saumu junnatun minan nar. Puasa dapat menghalau, mengalingi panasnya api. Api neraka tak berdaya, bungan nyeksa nu puasa. Nah, cuman ingat Pak, dalam catatan tanda kurung, orang yang berpuasa wajib sholat, haji amin. Kumaha Ustaz mun puasa unggul, sholat ente direbus, tetap direbus. Sebab di mana pahala puasa tidak bisa transit kalau puasa doang nggak sholat. Maka amalan-amalan yang lain tanpa sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Nah jangan dianggap sepele Bapak, maafin ya Janen. Mudah-mudahan tahun ini Masjid Nurul Huda yang terawih ada door prize. Haji Maman pikirkan dah. Jadi orang banyak di Cikarang Selatan ini Masjid Nurul Huda ranking terbanyak jemaah tarawih. Insya. Sebab ini mah apa? Punten, saya ngegambarin sejauh mana akal menerima sholat tarawih kaitan dengan Ramadan. Ya contoh aja ini mah kitab ainnya. Puasa seperti kepala manusia. Ramadan kos peci. Tah. Puasa unggul. Ente sholat tarawih kos kieu. Uban berhero dia. Geus barodas. Tapi puasa Ramadan tambah tarawih. Tah. Tambah ngaji Quran. Tah. Lengkap. Bagusan mana orang ke masjid make peci jeung henteu make. Coba lamun ngaji ujang teu make peci, sieun aing ningalina. Berkat make peci jadi alus ketinggalina. Bener eta aki-aki teh Haji Ujang. Jadi ini kayak peci sama kepala. 1 unit, 1 setel. Pak,
sampai Rasulullah menyatakan pada Muaz bin Jabal, puasa dapat menghalau jilatan api neraka. Kalau orang udah enggak dibakar, pangkian nengges. Orang di akhirat tidak mengalami, tidak masuk neraka. Berarti di kuburan nggak ada azab kubur. Orang yang tidak diazab kubur, maka malaikat munkar nakir bilang, ya Abdullah, naumatal arus, tidurlah engkau laksana pengantin baru, bangun-bangun hari kiamat berkat puasa, tapi sholat. Bapak ibu, oleh karena itu Nabi mengatakan wasodaqatu, udah puasanya bagus, terawihnya oke, sodakohnya banyak, maka kebiasaan buka bersama pertahankan aja nih. Kita nggak perlu terlalu mewah pak. Di bulan Ramadan hari Minggu kita kan nggak usah banyak-banyak Haji Maman ngabatalkan puasa mah, cukup air sangu we seetik, tambahan we lauk ayam jeung emping. Ya, loba-loba teh ngajanet. Seetik we sangu lah, yang lauk ayam, lamun teh nya opor atuh. Ada kumaha pak puasa masih pakai tempe sama tahu, cek malaikat balang saktisan. Bawa energi jang. Maka bulan puasa secara teori olok, tapi secara hakikat memang begitu. Kenapa bulan puasa pas siangnya nafsu? Hayang meuli ieu, hayang ieu, hayang eta ngajana. Ayo rasakeun. Urang keur puasa ya. Haji aya tukang papaya. Mang papaya ka dieu meuli. Burang nu puasa, nu teu mah eueuh ngaruh. Beres tukang paya, diwati tukang nangka. Naon mang nangka meuli. Nu katilu tukang sordel. Cerelet. Naon mang sordel aliwat. Naon we dihayang. Kenapa Pak? Bulan puasa nafsu itu yang kita tekan busuk keluar. Pengaruh angin sorga. Sebab Bapak perlu tahu dekret Allah. Menjelang tanggal 1 Ramadan, Allah bikin angin. Dihembuskan dari aras, langsung masuk ke sorga. Karena pintu sorga jendelanya udah dibuka oleh malaikat Ridwan. Angin masuk ke sorga, tembus ke Tegal Gede. Maka kita yang berpuasa naon ge diberang hayang. Meskipun tok cukup kacai tadi. Laka sumtu wa bika aman. Coba ke bulan puasa mah. Bulan puasa Allah es kurang cihuy. Ayeuna yeuh. Kolak, jangan. Kolak. Es. Emang ya. Ente diayakeun masalahna. Nah hadirin, wasodaqatu tutfiul khoti'ah. Banyakin sedekah maka dapat menghilangkan dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Kama tutfiul ma'un naro. Justru di bulan puasa mulai bulan ayeuna banyak sedekah. Ya, orang yang sedekah itu membakar dosa-dosa seperti air mematikan api. Maka rawahu Tirmidzi. Setelah itu Muaz bin Jabal sebagai panglima perang menyatakan bahwa pasukannya apa yang disampaikan beliau, ayo puasa. Oleh karena itu pada malam ini sebagai penutupan pengajian atas nama DKM, pengurus saya dan guru-guru yang lain, kepada jamaah mohon dimaafkan kesalahan dan dosanya ya.
Orang dek menghadapi bulan Sya'ban malam tanggal 15. Di sini kita biasa habis sholat maghrib, sholat sunat 2 rakaat, kemudian kita baca yasin tilu balik ajanen. Lamun anu komplain ajanen DKM entong baca yasin we tambahan atuh surah kahfi kurang surah muluk nepi ka isuk lamun bisa mah sugan agak gede aya kieunya. Jadi kebiasaan ulama terdahulu hayu orang ilukan ya. Mudah-mudahan ya pada malam nisfu Sya'ban di samping banyak rahasia 300 macam rahmat Allah diturunkan, dari sekian banyak satu amal ibadah kita setahun dilaporkan BAP kepada Allah supaya amal kita semuanya ini bagus. Maka di malam itulah, malam nisfu, saya membiasakan diri pada malam ke-15. Apalagi Sya'ban ini 29 hari. Namun dibelah 2, 14 hari setengah. Maka logis kalau malam nisfu Sya'ban di malam ke-15. Mudah-mudahan sehat wajah, amin. Ayo orang maaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya maafkan, saya ridhokan, saya halalkan semua kesalahan yang hadir di majlis ini kepada saya, baik kesalahannya yang kecil maupun besar, yang zahir maupun batin, yang sengaja maupun tidak. Pada malam ini juga ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya maafkan, saya ridhokan, saya halalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.